1, -1, -2, akan direkam. Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama mari kita ucapkan dulu puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, karunia dan nikmat, terutama nikmat sehat dan nikmat iman, sehingga pada malam hari ini kita masih menyempatkan diri kita untuk hadir di dalam program Mandeh Minang Mancanegara malam ini, yaitu pembelajaran kitab Imam Al-Ghazali, merupakan bagian kedua. Bagaimana kita ketahui bahwa kitab ini adalah tentang keutamaan ilmu. Kemudian kita kirimkan selawat beriring salam kepada Nabi besar junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita kelak menjadi orang-orang yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk kepada inti di acara kita ini, pertama kita ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada guru kita, itu Dr. Takis Nurdianto, LCMA, yang alhamdulillah pada malam hari ini berkenan dan juga dalam keadaan sehat walafiat. Sehat ya Pak Ustadz, sehingga acara kita dapat kita laksanakan pada malam hari ini. Insya Allah mudah-mudahan akan berjalan dengan lancar. Kemudian kita sapa juga mande-mande kita, terutama Ibu Ketua kita, Mande Nurbaini Koski atau Mande Ben. Gimana Mande Ben? Sehat Mande Ben? Gimana cuaca di sana? Pagi ya di sana. Pagi kami di Indonesia malam ya. Kemudian Mande Tati, ya Mande Desi, kemudian Pak Azbi, ya dan mande-mande lain, Mande Desi, dan mungkin juga mande-mande lain yang ada di yang juga hadir pada malam ini di Radio Gebu Minang. Ya. Baiklah, sama-sama kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam ini membawa berkah kepada kita semua dan menambah kepada pengetahuan kita tentang agama. Baik, sebelum dimulai, saya sampaikan bahwa kita untuk menghemat waktu akan fokus kepada pemaparan materi oleh guru kita. Jadi kita tidak mengadakan kata sambutan dan tidak meminta Mande Ben untuk memberikan sambutan, dan mungkin nanti Mande Ben akan memberikan kata penutup ya untuk acara ini. Nah, mungkin karena ada di antara kita yang baru bergabung, hanya sekedar refresh our minds, ya, mengingatkan kembali apa itu kitab Ihya Ulumuddin dan siapa itu Imam Al-Ghazali. Saya akan memberikan deskripsi sedikit sehingga kita sama-sama memiliki pandangan atau pengetahuan yang sama pada malam ini. Kitab Ihya Ulumuddin, ya, itu artinya pembelajaran ilmu agama atau penghidupan ilmu agama. Kitab ini adalah sebuah kitab yang dikarang oleh Abu Hamid Al-Ghazali yang biasa dikenal atau yang lebih terkenal dengan sebutan Imam Al-Ghazali. Dan kitab ini ditulis pada abad ke-11. Untuk Ustadz kita akan menambahkan lebih banyak lagi tentang ini. Dan kitab ini dianggap sebagai kitab yang paling utama, karya besar dari Imam Al-Ghazali di antara kitab-kitab beliau yang lainnya. Sehingga dikira oleh orang sebagai sebuah kitab tentang pengenalan diri seseorang yang beriman terhadap
Tuhannya sampai pada tahap mistisisme atau kesufian. Jadi sebetulnya kitab ini terdiri dari 40 jilid, tetapi terdiri dari beberapa kategori utama, dan apa saja itu nanti akan diulas kembali mungkin oleh Kak Ustadz, karena pada bulan lalu pada pertemuan yang pertama bulan Juni hal ini sudah disinggung dan sekarang adalah lanjutan. Baiklah, Mane Mande dan para pendengar di radio Rumah Gadang, apa yang akan kita pelajari malam ini lebih lanjut tentang kitab ini, mari kita dengarkan paparan dari guru kita. Untuk pada guru kita, Dr. Fakis Nurdianto, LCMA, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bertemu di kali kedua setelah kemarin bulan yang lalu pertemuan yang pertama, dan kita juga telah terkait dengan terkait dengan mukaddimah atau keutamaan ilmu berdasarkan dari firman Allah SWT yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Yang pertemuan kedua ini insya Allah kita melanjutkan pembahasan di hadisnya. Bagaimana kemudian hadis menyebutkan keutamaan orang-orang yang berilmu gitu ya. Sebelumnya minta izin akses untuk bisa men-share screen materinya sehingga nanti bisa kita lihat. Sorry Ustadz. Ini yang mana, yang host apa yang Ustadz? Yang mana nih? Host ini? Yang host ya. I'm sorry. Saya ganti namanya saya gitu loh. Oke. Ya, terima kasih nih Ben. Di sini kemudian kita akan melanjutkan bab terkait dengan keutamaan orang yang berilmu di dalam hadis ya, dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah kelihatan ya? Nah, ya, inilah kita ngaji kayak ngaji kitab gundul yang kemudian ini akan menambah kecintaan kita terhadap warisan ulama-ulama kita. Dan di sini kertasnya warnanya putih, tidak warna kuning ya. Dan sebagai mengulang dari yang sebelumnya, yang pertemuan awal kita berbicara terkait dengan keutamaan ilmunya dulu. Nanti kemudian dibahas terkait dengan orang yang berilmu. Berikutnya adalah keutamaan mengajarkan ilmu. Nah, semuanya akan dibahas insya Allah. Dan masing-masing punya bagian. Dalam ayat Al-Qur'anul Karim, misalkan dalam beberapa ayat yang disebutkan di sini, saya kasih highlight tandanya dulu. Kita tidak membahas semuanya karena kemarin bulan lalu sudah disampaikan. Misalkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ini memberikan makna bahwa hanya orang-orang yang berilmulah yang dari hamba-hamba Allah itulah mereka yang takut kepada Allah SWT. Yang takut kepada Allah adalah mereka yang berilmu. Maknanya, jika kita termasuk orang yang berilmu, sejujurnya kita adalah semakin takut, semakin bertambah ilmu kita, semakin takut gitu. Jadi itu menjadi ilmu yang bermanfaat, bukan orang yang kemudian semakin tambah ilmunya malah semakin berani sama Allah. Bagaimana berani sama Allah? Berani meninggalkan perintah dan berani melakukan yang dilarang. Itu termasuk berani. Itu dalam pandangan Allah itu bukan orang yang berilmu gitu. Sekalipun titel akademiknya itu tinggi, tapi kalau dia melakukan yang dilarang oleh Allah, meninggalkan yang diperintahkan Allah, itu malah tidak berilmu. Justru ilmu itu kemudian ditandai dengan seberapa besar ketaatannya. Semakin bertambah ilmunya, maka semakin tambah taat. Inilah keutamaan dari ilmu itu sendiri. Nah, pembahasan kita pada malam kali ini di waktu Indonesia adalah wa amal akhbaru. Adapun dari hadis, penjelasan tentang ilmu menurut hadis. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid dini wa yulhimhu rusydahu. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man ini memberi makna barang siapa. Jadi sesiapa dia, yuridullahu bihi khairan. Yuridu aroda yuridu. Diinginkan Allahu oleh Allah bihi dengannya, khairan adalah kebaikan, yufaqihu, maka Allah akan menganugerahi. Jadi niscaya Allah akan menganugerahi orang tersebut. Fiddini, dalam agama. Dianugerahi apa? Dianugerahi pemahaman. Fiddini, dalam agama. Wa yulhimhu, dan diilhaminya rusydahu, petunjuk. Jadi kemudian Allah berikan petunjuk kepadanya. Nah, di sini kemudian bahwa ilmu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu datangnya dari Allah. Bukan kemudian karena kegigihan kita menuntut ilmu lantas kemudian jadi orang yang pintar. Betapa banyak orang yang berjuang menjemput ilmu, tapi kalau Allah tidak buka tabir yang menyelimutinya, nggak paham-paham. Sehingga ketika kita masih kecil, kita diajar sama orang tua kita untuk berdoa kemudian sebelum menuntut ilmu. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni, ya Tuhanku, zidni, tambahkanlah kepadaku ilmu, warzuqni fahma, dan berikanlah kepadaku ya Allah fahma, pemahaman. Jadi pemahaman itu didapat dari Allah. Allah yang memberikan pemahaman kepada kita. Ya, tentunya juga ilmu itu harus didatangi. Dia tidak akan mendatangi kita. Karena kita bukan orang yang kemudian orang yang memiliki kelebihan di atas sebagaimana para nabi, para rasul. Kita orang biasa. Karena kita orang biasa itu, maka ilmu itu kita datangi, kita jemput. Bukan kemudian ilmu yang menjemput kita. Sebagaimana ikhtiar kita pada kesempatan kali ini, kita ini kan dalam rangka menjemput ilmu. Ketika kita menjemput ilmu, niatnya adalah agar kita kemudian memahami ilmu tersebut dan memerangi kebodohan yang ada dalam diri kita. Kita belajar ini kan dalam rangka memerangi kebodohan yang ada dalam diri kita. Agar kita tidak kemudian terus-terus menjadi orang yang bodoh. Maka kita belajar. Oleh karena itu di sini hadis ini menunjukkan sesiapa ini bisa laki bisa perempuan. Yuridillahu bi khairan, yang Allah hendaki kebaikan padanya. Jadi kan Allah kan menghendaki kebaikan kepada siapapun, mayasya, yang dikehendaki oleh Allah. Kalau misalkan kita dikehendaki oleh Allah untuk dipahamkan satu agama, maka kita akan menjadi paham. Allah mengetahui. Karena kita berupaya, ada kajian kita ikut. Kemudian ada waktu yang luang, kita kesempatkan diri untuk membaca buku, mendengarkan kajian ustadz kita. Akhirnya kita menjadi paham. Dan pemahaman itu kemudian itulah datang dari Allah. Karena orang yang kemudian sudah belajar nggak paham-paham, boleh jadi Allah masih tutup pemahamannya. Yufaqihu fiddin, maka kalau Allah sudah menghendaki kebaikan pada kita, kita akan dipahamkan dalam agama. Nah, setelah paham agama, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Nah, yang kita lakukan itu adalah mengamalkan pemahaman ilmu agama yang ada dalam diri kita. Bukankah satu pemahaman itu satu anugerah? Iya. Allah menganugerahkan pemahaman itu kepada kita. Nah, bentuk kesyukuran kita dari pemahaman yang Allah berikan adalah mengamalkan dalam bentuk aksi. Tidak hanya cukup, alhamdulillah saya sudah paham. Sudah paham betul. Iya, kalau sudah paham apa kan? Amalkan. Habis diamalkan, ajarkan. Nah, mengajarkan ilmu yang sudah diamalkan itu menjadi satu bentuk cara menjaga ilmu tetap berada dalam diri kita. Oh, berarti bisa hilang, Ustaz? Bisa. Ilmu itu bisa hilang dari seseorang. Ilmu kemudian orang yang paham di beberapa tahun yang lalu, kemudian sekarang sudah merasa hilang. Iya, karena tidak diamalkan. Sebagaimana kemudian kita merasakan, alhamdulillah, sekalipun dengan menutup mata, kita bisa melantunkan surah Al-Fatihah mulai dari Bismillahirrahmanirrahim sampai akhir. Waladhdallin. Amin. Kenapa kemudian menjadi lancar meskipun tutup mata? Karena kita setiap hari mengamalkan, membacanya, dan bahkan mengajar kepada yang lain. Itulah ilmu. Maka di sini yufaqihu fiddin, Allah akan fakihkan dia, akan pahamkan dia dalam agama.
wa yulhimhu rusydah, dan Allah ilhamkan petunjuk kepadanya. Inilah kemudian menyadarkan pada kita, hadis yang pertama ini kita lihat di bawahnya, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dan di hadis Bukhari ini hadis yang ke-71, kemudian dari riwayat Imam Muslim ini adalah 1037, dan tambahan waziyadah wa yulhimhu rusydah itu inda Tabrani. Dalam riwayat Imam Tabrani itu ada tambahan wa yulhimhu rusydah, dan Allah ilhamkan petunjuk kepadanya. Artinya wa yulhimhu rusydah ini kalau kita dapat di Imam Bukhari nggak ada. Dalam riwayat Imam Muslim tidak ada. Dalam riwayat Imam Muslim adalah sampai yufaqihu fid din. Tapi kemudian kan tadi ada lanjutannya wa yulhimhu rusydah, dan Allah ilhamkan petunjuk kepadanya. Ini menurut Imam Tabrani dalam bukunya Al-Kabir jilid yang ke-19 halaman 340. Dan juga dalam bukunya Abu Naim dalam Al-Hilyah, nama bukunya Al-Hilyah jilid yang keempat halaman 107. Nah, di sini misalnya kalau mau dilacak, misalkan Bapak Ibu jamaah memiliki waktu yang luang, coba saya cek deh hadisnya, buka kitab Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Nah, pelajaran apa yang kita petik dari hadis yang pertama di sini? Yang pertama adalah ilmu yang ada pada diri kita semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepemahaman kita terhadap suatu ilmu, kecerdasan kita terhadap suatu ilmu itu berdasarkan dari izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena kecerdasan kita semata. Bukan karena keenceran otak kita semata. Tidak. Kita tidak ada apa-apanya. Maka kalau kita bisa memecahkan suatu rumus, kemudian memecahkan masalah, bukan karena kecerdasan kita semata, tetapi itu adalah karena Allah mengilhamkan ini. Wa yulhimhu rusydah, mengilhamkan petunjuk kepada kita untuk memecahkan masalah itu. Baik. Kemudian yang kedua, jamaah rahimakumullah. Di sini sebutkan waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Bagaimana bunyi sabdanya? Al-ulama'u warasatul anbiya'i. Al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu bentuk plural dari kata alimun. Kalau alimun satu orang alim. Tapi kalau banyak orang adalah ulama. Ulama itu para orang alim. Orang-orang yang berilmu. Alimun artinya adalah orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu, warasatul anbiya, itu para pewaris nabi. Para pewaris nabi-nabi. Bukan dia mewaris menjadi nabi, bukan. Jadi di sini pertama kita sampaikan apa yang dimaksud dengan ulama di sini dan warasatul dan anbiya. Ilmu yang dimiliki oleh para nabi adalah ilmu tauhid. Bagaimana kemudian mengesahkan Allah. Ilmunya ada ilmu agama, ilmu din, kayak sini Ihya Ulumuddin. Ilmu agama. Kenapa, dari mana kita tahu bahwa ilmunya para nabi adalah ilmu agama? Kita melihat dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasul itu bersabda dalam urusan pertanian, urusan dunia, Rasul bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian itu lebih paham dengan urusan dunia kalian. Kalau masalah ibadah, masalah agama, maka kembalilah kepadaku, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau masalah urusan dunia, pertanian, transportasi, penerbangan, kemudian bahan kimia, nuklir, semuanya itu urusan kalian. Kalian lebih tahu daripada Nabi. Sehingga ulama ini adalah definisi ulama, karena ilmu yang terdapat pada Nabi lebih banyak pada ilmu agama, maka ulama ini adalah mereka yang memiliki kafaah ilmu syar'i, ilmu agama. Jadi, maka ulama itu tidak diartikan dengan pemikir, bukan. Cendekiawan pun belum tepat, lebih pada orang yang berilmu di bidang agama. Ahli tafsir misalkan, ahli hadis misalkan, ahli usuluddin misalkan, kemudian pakar fikih misalkan, usul fikih misalkan, itu semua ilmu agama dan lain sebagainya. Jadi mereka yang kemudian memiliki kafaah ilmu agama inilah kemudian kita hormati. Kenapa? Karena mereka para pewaris Nabi, pewaris dari keilmuan yang diajarkan oleh para nabi-nabi, khususnya Nabi Muhammad SAW. Bukan mewarisi kenabian, karena Nabi tidak, kenabian itu tidak bisa diwariskan. Yang bisa diwariskan adalah ilmunya. Sebagaimana Rasul bersabda,
Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian, sallu kama ra'aitumuni, sebagaimana kalian melihat aku, yaitu Nabi, usolli, yaitu saya sedang salat. Itu kan harus ada ilmunya. Kenapa kita kemudian takbir, tangannya diangkat? Dari mana kita tahu itu? Kita tahu dari ulama kita. Dari mana ulama tahu? Dari gurunya. Dari mana gurunya tahu? Dari gurunya sampai pada sahabat radhiyallahu anhum, dan sahabat melihat langsung terhadap cara yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Jadi kemudian kenapa kita harus berterima kasih kepada para ulama? Dengan adanya ulama itu kita menjadi mengenal Islam gitu. Dengan adanya ulama itu kita tahu bagaimana kemudian kita menghormati orang tua dengan penghormatan yang baik. Dengan adanya ulama itu kemudian kita bisa membaca satu huruf, dua huruf, satu kata, dua kata, satu ayat, dua ayat dari Al-Qur'anul Karim, itu dari ulama kita. Wah, Ustadz, saya ngajarin, saya bukan ulama, cuman itu ustadz-ustadzah di masjid. Mereka itu bisa mengajarin pada kita karena mereka belajar dari gurunya. Gurunya itulah ulama gitu. Jadi gini, kemudian kita sampai misalkan seperti Ali bin Abi Thalib, saya adalah budak dari orang yang mengajarkan huruf, satu huruf gitu. Bahkan kemudian terhadap orang yang mengenalkan satu huruf itu sangat berjasa. Oleh karena itulah kalau kita menghormati para nabi, hormati juga kekasih para nabi. Siapa itu? Adalah para ulama. Karena mereka adalah yang menjadi pewaris keilmuan. Nah, jamaah rahimakumullah. Jadi cara menghilangkan ilmu dari bumi itu gampang kalau disebutkan dalam hadis. Gimana? Wafatkanlah para ulama, maka ilmu akan hilang dari bumi. Dengan diwafatkan, dimatikan para ulama, tidak ada penggantinya. Orang nanti akan pada berantem. Muncullah kemudian ulama-ulama yang, mohon maaf, itu karbitan. Artinya dia tidak memiliki kafa'ah syar'i, kafa'ah hukum syar'i, kemudian mengklaim dirinya sebagai ulama. Sehingga nanti yang disampaikan sesuatu yang kemudian salah, bahkan bertentangan dengan ajarannya sebenarnya, bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Salah kemudian memberikan tafsir, misalkan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Hunna, mereka, istri-istri kalian adalah libasul lakum, pakaian bagi kalian. Wa antum, dan kalian itu libasul lahunna, itu pakaian bagi mereka. Nah, ketika tidak ada ilmunya, kemudian ditafsirkan, oh berarti suami istri boleh ganti-ganti pakaian, boleh bertukar pakaian. Bukan di situ maksudnya. Nah, inilah kemudian ketika ilmu sudah dicabut dari bumi dengan cara diwafatkanlah para ulama itu. Nah, ulama, dengan keberadaan ulama di samping kanan kiri kita, mudahnya kita bertemu dengan ulama kita, itu satu nikmat gitu. Jadi kemudian kita merasakan, ya Allah, baru ketemu ulama sudah merasa tenang seperti ini. Bagaimana dulu ya masa Nabi SAW? Bagaimana ketenangannya dirasakan oleh para sahabat? Setiap ada masalah kembali kepada Nabi SAW, selesai, urusannya selesai. Ada kemudian perbedaan pendapat antara satu sahabat dengan yang lainnya, kemudian kembali pada Nabi Muhammad, selesai ukurannya gitu. Kita penuh ketenangan ketika belajar ilmu agama. Maka al-ulama'u warasatul anbiya. Nah, ada yang kedua ini, kemudian kita lihat di sini adalah Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud pada hadis 3641. Dan ada kemudian dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, nomor yang ke 2682, dan juga riwayat dari Ibnu Majah pada nomor 223. Inilah kemudian nanti bisa kita dapatkan. Nah, bagaimana penjelasan di bawahnya sini? Di bawah lagi. Wa ma'lumun annahu la radbata fawqa nubuwati. Dan sudah sebagaimana kita ketahui, tidak ada kemudian urutan di atas kenabian, itu nggak ada. Nggak ada posisi di atas kenabian. Nabi itu adalah posisi yang paling tinggi. Wah, di atas Nabi ada ulama? Bukan, ulama itu di bawah Nabi. Jadi posisi Nabi itu adalah posisi yang tinggi. Wala syarafa fawqa syarafil warasati litil karotbah. Dan tidak ada kemuliaan la syarafa fawqa syarafil warasati, di bawah fawqa, di atas kemuliaan pewaris urutan tersebut. Gini, ketika kenabian itu adalah urutan tertinggi, maka orang yang mewarisi dari urutan tertinggi ini, itulah yang mulia. Tidak ada kemuliaan di atas orang yang mewarisi urutan yang tertinggi, urutan nubuah. Wah, ini pewarisnya orang kaya. Enggak bisa.
Nggak bisa kemudian mengungguli kemuliaan menjadi pewaris Nabi, itu nggak ada. Sahabat itu pewaris Nabi. Tabi'in termasuk pewaris Nabi. Tabi'ut tabi'in, pengikut para tabi'in, itu pewaris Nabi. Nah, ulama itu pewaris Nabi. Ketika mewarisi sesuatu yang mulia, maka pewarisnya itu menjadi mulia. Bulan biasa, bulan itu kan biasa. Tapi ketika dikaitkan dengan nama yang agung, maka bulan itu menjadi agung. Nama Allah, lafzul jalalah, Allah itu agung, mulia namanya itu. Sesuatu yang kemudian ditempelkan dengan sesuatu yang mulia, maka dia akan menjadi ikut mulia. Syahrullahil Muharram, bulan Allah, bulan Muharram. Jadi Muharram itu menjadi mulia. Karena penyebutannya dikaitkan dengan Syahrullah, bulannya Allah. Gitu kan? Al-Quran itu menjadi mulia. Karena penyebutannya disebut dengan Kitabullah. Jadi Kitabullah, kitabnya Allah, itu menjadi mulia. Nabi Muhammad itu menjadi mulia. Karena digandeng dengan nama Allah. Rasulullah, Nabiullah, Rasulnya Allah, Nabinya Allah. Maka menjadi mulia. Nah, sebagaimana kemudian ulama menjadi mulia karena dia mewarisi sesuatu dari makhluk yang mulia, yaitu Nabi. Jadi para Nabi itulah. Oleh karena itu, kemudian ketika kita ingin menjadi bagian yang akan mewarisi kenabian, mewarisi ilmunya para Nabi adalah, mari kita bisa menjadi bagian daripada ulama adalah orang yang memahami ilmu agama. Jadi kita sedikit yang kita sampaikan, yang sedikit yang kita pahami, kemudian bisa kita sampaikan, kita ajarkan pada keluarga, anak, kemudian keluarga, cucu, tetangga, itu menjadi bagian dari dakwah kita pada yang lain. Nah, inilah yang kedua. Bagaimana yang ketiga? Nah, yang ketiga ini menjelaskan tentang keutamaannya. Keutamaan orang yang berilmu. Waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala dan berkata, sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bunyi sabdanya Nabi? Yastaghfiru lil alimi ma fis samawati wal ardh. Yastaghfiru itu dari kata istaghfara, yastaghfiru, meminta ampun. Memintakan ampun untuk siapa? Lil alimi, untuk orang yang berilmu. Lil alimi. Siapa yang memintakan ampun untuk orang yang berilmu? Siapa? Ma fis samawati wal ardh. Apa-apa yang ada di langit-langit dan di bumi. Nah, kalau kita lihat, apa sih yang ada di langit dan di bumi? Tentunya ada benda mati dan juga ada benda hidup. Maka ma ini kan untuk, sebenarnya dia untuk yang tidak berakal, ma. Tapi bisa dipakai untuk berakal. Apa-apa yang ada di langit dan ada di bumi. Dari unsur manusia pun ada yang memintakan ampunan, kemudian hewan, ikan kan banyak macamnya. Tumbuhan, benda-benda mati, batu, batu, tanah. Itu baru di bumi, udah banyak. Belum lagi yang kemudian ditambah yang di langit. Ada malaikat, ya, ada malaikat. Itu akan memintakan ampun kepada Allah lil alimi, untuk orang yang berilmu. Nah, kita lihat di sini, nah, hadis nomor 3. Itu riwayat Abu Dawud pada 3641, kemudian juga pada At-Tirmidzi pada hadis 2682, dan Abu Dawud pada hadis yang 223. Ini sama dengan nomor yang di atasnya. Jadi memang hadisnya adalah panjang kemudian dipotong. Nah, di sini maksudnya adalah yastaghfiru. Bukankah kemudian seorang alim pernah melakukan perbuatan dosa? Iya, karena dia bukan nabi. Ulama itu kan nabi. Ulama itu kan bukan nabi. Dia adalah manusia biasa. Sebagaimana saya, kita, Bapak Ibu, itu kan manusia biasa. Ulama menyampaikan kebaikan. Mungkin di saat menyampaikan kebaikan itu, kemudian ada yang salah. Ada yang tergelincir, terpleset, salah mengucap. Mungkin ada yang tersinggung. Itu kan kesalahan juga. Itu kan juga dosa juga. Bukan berarti kemudian terus ulama itu kemudian maksum. Ya idealnya memang demikian. Kita mau membersihkan diri kita dari dosa-dosa. Oleh karena itulah, semakin betapa ilmunya, kan kita semakin takut pada Allah.
Dan menjadi orang yang berilmu itu akan yastaghfiru, dimintakan ampunan. Tentunya Bapak Ibu masih ingat, istaghfara yastaghfiru. Yastaghfiru ini kan kemudian fi'il mudhari'. Apa sih makna fi'il mudhari' dalam bahasa Arab? Yufidut tajaddud wal istimrar. Menjelaskan bahwa verb ini, kata kerja ini, itu dilakukan secara terus-menerus. Secara terus-menerus. Berarti makhluk-makhluk Allah yang ada di langit dan bumi memintakan ampunan kepada Allah untuk orang yang berilmu ini terus-menerus. Sampai kapan? Allah alam, tidak dijelaskan. Sampai kapan? Mungkin juga akan sampai hari kiamat akan terus. Atau selama orang itu, al-alim ini, alimnya adalah masih hidup di dunia. Selama itulah kemudian akan dimintakan ampunan pada Allah SWT. Nah, dari sinilah kemudian bersama dengan Mandirina Marnita, bapaknya kayaknya tidak asing bagi saya, teman ketemu di mana gitu. Mukanya tidak asing tapi belum ingat ketemu di mana ya. Atau mungkin ketemu di Jogja ya pada waktu kajian ya. Itulah mukanya orang soleh itu kadang kita pernah ketemu di mana, itu namanya junudum apa roh itu saling terpaut ya. Roh itu kan saling terpaut. Sebelum kita ke dunia ini kan roh kita mungkin pernah ketemu. Oh, iya pernah ketemu terus di dunia. Kita kok pernah ketemu ya di mana? Dipikir di mana nggak ketemu. Karena ruh bisa saling terpaut satu dengan yang lain ya. Itulah kita ya. Alhamdulillah. Nah, kemudian kita alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti ketemu. Sama Uni Ben aja sampai sekarang belum pernah ketemu. Maka yastaghfiru lil alim bis samawati wal ard. Jadi makhluk yang ada di langit dan bumi akan memintakan ampunan kepada orang yang berilmu. Betapa kita tidak bahagia. Tentunya kita akan bahagia. Dan karena makhluk-makhluk ini yang memintakan ampunan kepada Allah adalah makhluk-makhluk yang kemudian ya Allah sudah maklumkan bahwa itu adalah makhluk yang baik. Gitu. Betapa kita tidak senang ya. Salah satu makhluk itu adalah malaikat. Malaikat kan makhluk yang tidak pernah berbuat dosa. Kalau kita didoakan oleh makhluk yang tidak pernah berbuat dosa, apakah kemudian doanya itu akan tertunda? Tidak. Mustajab. Mereka tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Dan karena malaikat adalah makhluk yang baik, tentunya doanya adalah doa yang baik. Sebagaimana memintakan ampunan kepada Allah untuk orang yang berilmu. Maka wa ayu mansibin yajidu ala mansibin man tashtagilu malaikatu samawati wal ard bil istighfaru lahu wa huwa masyghulun bi nafsihi wa masyghulun bil istighfar. Bagaimana kemudian kita memahami bahwa malaikat saja manakah kedudukan yang melebihi kedudukan orang, di mana para malaikat yang di langit itu dan di bumi selalu memintakan ampunan kepada orang yang berilmu. Orang ini al-alim itu sibuk dengan urusannya. Orang yang berilmu itu kan sibuk dengan urusannya. Dan para malaikat sibuk untuk memintakan ampunan baginya. Apakah kemudian orang yang berilmu ini paham bahwa malaikat memintakan ampunan kepadanya? Kan kita tidak tahu. Kalau misalkan Allah takdirkan kita menjadi bagian daripada ulama, kan kita tidak tahu. Makhluk manakah yang memintakan ampunan kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita? Kan kita tidak tahu. Itu kan menandakan betapa mulianya orang tersebut. Katakanlah misalkan saya jadi seorang alim yang ngajar sana kemari. Kemudian saya sibuk dengan urusan saya, yang ngajar kemudian terus mengatur rumah tangga, nata kursi, kemudian membersihkan rumah, sibuk dengan urusan saya. Tetapi di balik kesibukan saya ternyata malaikat itu mendoakan saya. Betapa tidak beruntungnya loh, misalkan kita tetap mengerjakan urusan kita, tetapi kemudian kita didoakan oleh malaikat. Kenapa? Karena status sebagai alim itu. Oleh karena itulah, jadi menjadi seorang yang alim dengan ilmu agama itu bisa kita raih, bisa kita ikhtiarkan, bisa kita usahakan untuk menjadi orang yang berilmu. Gitu. Tidak hanya untuk laki-laki, bahkan perempuan pun bisa gitu. Tidak hanya untuk orang muda, yang sudah berusia pun bisa gitu. Kemudian tidak hanya untuk yang di kota, yang di kampung pun bisa. Jadi ini kesempatan yang Allah berikan kepada siapapun untuk bisa mengaksesnya. Jadi mudah untuk diakses. Ya kan? Nah, inilah wahum masyghulun ini.
Fahuwa masyghulun bi nafsihi wa hum masyghulun bil istighfari lahu. Orang yang berilmu akan sibuk dengan urusannya, dan para malaikat kemudian akan sibuk untuk memintakan ampunan bagi orang yang berilmu tersebut. Jadi pelajaran dari hadis yang ketiga ini, jangan khawatir menjadi orang yang paham dengan ilmu agama, karena dia akan terus-menerus dimintakan ampunan kepada Allah oleh makhluk yang ada di langit dan makhluk-makhluk yang ada di bumi. Jadi tetap bersemangat. Ini bagian daripada jalan kita menjadi orang yang alim. Kemudian yang keempat, hadis yang keempat ini adalah waqala sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal hikmata tazidu syarifa syarafat wa tarfa'ul mamluka hatta yadlisa majalisal muluki." Nah, di sini kemudian innal hikmata, sesungguhnya ilmu itu, bahwa ilmu itu, hikmah di sini adalah ilmu. Ilmu itu bisa tazidu syarifa syarafan. Bahwa ilmu pengetahuan itu menambah mulia orang yang mulia. Jadi orang yang mulia akan tambah mulia karena dia berilmu gitu. Wa tarfa'ul mamluka, dan meninggikan seorang budak, bahkan bisa mengangkat budak-budak hatta yudrika madarikal muluki, bahkan sampai pada tingkat raja. Budak kalau dia itu berilmu, dia akan dimuliakan. Dia akan dihormati, ditinggikan di derajatnya, bahkan sampai pada derajat yang raja. Nah, kalau misalkan kita membaca dinasti Mamluk, bagi dinasti Mamluk itu kan dinasti kepemimpinan yang kemudian yang menjadi raja adalah dulunya adalah para budak. Tapi kemudian dia berilmu, memiliki ilmunya, mempelajari strateginya sehingga bisa menguasai suatu pemerintahan. Jadi dengan ilmu, orang yang kemudian berada pada, misalkan kalau urutannya bawah, itu bisa terangkat. Itulah Allah meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Sebagaimana dalam Al-Quran yang dulu bulan lalu pernah kita sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yarfa'illah, Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu. Darajat, beberapa derajat, jauh. Satu derajat dengan derajat yang lain bisa kemudian menjadi jauh. Inilah kemudian bagaimana ilmu itu bisa menambah mulia orang yang mulia dan meninggikan seorang budak sampai pada tingkat-tingkat raja. Ya kan? Nah, ini yang kemudian menjadi penting, menjadi bagian penting dari orang yang berilmu. Yang keempat tadi. Nah, yang kelima ini hadis dari riwayat Abu Naim dalam kitab Hilyah Abu Nuaim wal Qadai dalam kitab Musnad Asy-Syihab. Nah, kita mengambil pelajaran lagi di sini. Ilmul hikmah tajdidu syarifah syarafan. Jadi kemuliaan seseorang itu ternyata bukan dari aksesoris yang dikenakan. Bukan baju yang sekedar baju mewah, atau kemudian kendaraannya yang mewah, atau rumahnya yang besar. Lagi-lagi kepada ilmu. Lagi pada ilmu. Dan tentunya gini, jamaah rahimakumullah. Orang yang baik itu kemudian lebih suka menghormati orang yang berilmu daripada orang yang kaya. Orang yang kaya, kalau itu dihormati, maka tingkat penghormatannya itu adalah ya pamrih. Karena ada yang diharapkan dari orang kaya itu. Apa dia mengharapkan apa? Maka dia menghormati. Si A menghormati si B yang kaya. Karena si A mengharapkan posisi dari si B. Posisi misalkan diberi jabatan, diberi kerjaan, diberi kesibukan, diberi gaji, dan sebagainya. Tapi kemudian orang yang berilmu, kemudian dihormati oleh orang lain, maka seolah-olah orang yang menghormati orang ilmu itu kemudian tidak menjatuhkan harga martabatnya. Tapi kemudian kalau orang menghormati orang kaya, karena dia kaya maka dihormati. Nah, kemudian orang yang kaya dihormati ini, ketika dia sudah jatuh miskin, apakah dihormati? Tidak. Kalau orang kaya bisa jatuh miskin. Kalau orang berilmu, apakah bisa jadi bodoh? Tidak. Tidak ada. Orang ilmu itu tidak menjadi bodoh. Kalau orang kaya, jadi miskin. Orang sehat, bisa jadi sakit. Nah, orang berilmu,
Semakin dia memberikan, mengajarkan ilmunya, maka akan semakin banyak dia dapatkan tambahan ilmu-ilmu baru dari apa yang disampaikan kepada orang lain. Ya kan? Nah, kemudian ini menjadi pembandingnya. Orang yang mulia bisa jadi mulia, orang yang kemudian menjadi budak, mamluk dan budak, itu bisa terangkat kehormatannya. Maka kadang orang yang berilmu ini ditawari jadi pemimpin. Dia memimpin dengan ilmunya, bukan dengan kekayaannya. Ya kan? Nah, di sini kemudian ini adalah yang keempat, memotivasi kita. Yuk, kalau misalkan sudah mulia akan menjadi lebih mulia. Kalau misalkan yang yang budak akan juga diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqad nabbaha bihada ala samratihi fid dunya. Maka waqad dan sungguh nabbaha bihada, dia telah mengingatkan bihada dengan ini ala samrati fid dunya. Ini adalah buah di dunia. Kalau di dunia dia akan dimuliakan. Bagaimana di akhirat? Wa ma'lumun, dan sudah diketahui anal akhirah, bahwa balasan dia di akhirat adalah khairu wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Di dunia saja itu sudah dimuliakan sedemikian rupa. Bagaimana dengan di akhirat? Sudah jelas. Lebih baik dan lebih kekal. Oleh karena itulah kita memahami al-alim, orang yang berilmu itu adalah ilmunya adalah ilmu agama yang kemudian dengannya dia menjadi tahu mana yang halal, mana yang haram. Oh, ini halal diambil, ini haram ditinggal, ini syubhat ditinggal, ini perintah dikerjakan, ini larangan kemudian terus ditinggal. Itu perilaku orang yang berilmu. Oh, jangan karena dia berilmu, jangan mencela orang lain sekalipun kita tidak suka terhadapnya. Oh, dia akan menahan diri untuk tidak mencela. Jangan mengumbar aib orang lain sekalipun kita tidak suka terhadap orang tersebut dan perilakunya. Itu karena orang berilmu. Gitu. Jadi itu kemudian tidak menjadi liar, menggoda, menjatuhkan mental, dan kemudian juga liar menghina orang lain. Tidak, tidak seperti itu. Maka dia akan tahu menjadi firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap pengumpat dan juga pencela. Nah, orang berilmu tahu, oh, menjadi pengumpat pencela ternyata diancam oleh Allah dengan satu kecelakaan, kebinasaan, kehancuran, dengan kata wailun. Maka orang yang berilmu kemudian, jangan ya Allah, jangan sampai kemudian saya mengumpat orang lain, mencela orang lain. Itu karena ilmunya itu mengendalikan. Nah, orang berilmu seperti inilah yang dimaksud dalam pembahasan kita, bukan yang ya dia tahu kemudian kewajiban dan juga larangan, tetapi kemudian tetap meninggalkannya. Ini tidak menjadi spesial keilmuan yang dia miliki, karena dia menerjang batasan-batasan. Likulli malikin hima wa himallahu maharimu. Setiap pemimpin itu memiliki batas kekuasaannya, ya kan? Wa himallahu maharimu, dan batasan Allah adalah hukum-hukumnya adalah yang dilarang itu loh, jangan dilakukan. Itu batas-batas hukum dari Allah SWT. Nah, di sini setelah kita yang keempat, kita masuk yang kelima ini. Ini ada yang kelima, ada pelajaran juga penting di sini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khaslatani la takunani fil munafiq. Dua sikap yang tidak pernah ditemui pada orang munafik. Apa itu? Husnu samtin wala fiqhun fiddin. Berperilaku yang baik, yakni perilaku yang baik atau berakhlak yang baik, dan kemudian wafiqhun fiddini, dan pemahaman agama. Pemahaman agama. Jadi orang munafik itu adalah orang yang, kalau misalkan di sini mafhumnya, dua hal ini tidak dijumpai pada orang munafik, adalah perilaku yang baik dan juga pemahaman agama. Berarti orang munafik itu banyak dari mereka yang perilakunya, attitude-nya itu tidak baik. Dan juga banyak dari mereka kemudian tidak paham ilmu agama. Dia tidak paham ilmu agama. Wala tashukanna fil haditsi linifaqi ba'dil fuqaha zaman. Hati-hati. Karena yang namanya juga munafik itu kan penyakit berbahaya. Itu bisa menyerang siapapun.
bahkan seorang ahli fikih sekalipun. Fa innahu ma arada bihil fiqha alladhi donantahu. Karena sesungguhnya mereka itu tidak ingin mau mempelajari fikih seperti yang kalian kira. Wa sayati bayanu ma'nal fikhi, dan nanti akan datang penjelasan terkait dengan apa sih yang dimaksud dengan fikih. Wa adna darajatil faqihi ay ya'lama anal akhirata khairum minad dunya. Dan derajat orang yang paham fikih yang paling rendah adalah dia itu mengetahui bahwa annal akhirata, karena akhirat itu khairum minad dunya, itu lebih baik dari dunia. Wa hadhil ma'rifatu idza sadaqat wa ghalabat. Dan pengetahuan ini ketika benar maka dia akan menang. Wa barra'athu minan nifaq wa riya. Maka terbebas dari sifat munafik dan pamer. Apa yang perlu kita lakukan adalah husnul samtin. Husnul samtin ini adalah kemudian berperilaku yang baik. Husnul samtin, berperilaku yang baik, berakhlak yang mulia. Wa fiqhun fid din, dan kemudian berpaham agama dengan pemahaman yang baik. Ini dua hal untuk membebaskan kita dari ciri orang munafik yang barusan ada disebutkan tadi. Nah, kemudian gini. Mungkin nggak orang kemudian berilmu, kemudian semakin bertambah ilmunya, ngaku alim, ngaku ulama, tapi perilakunya kok nggak mencerminkan ilmunya ya? Bisa nggak kemudian kita menemukan, loh, orang ini kok ilmunya tidak tercermin dalam perilakunya ya? Kayaknya kok kering ya dari akhlak gitu. Kayaknya kok ini, karena dia tidak mengamalkan ilmunya. Nah, yang demikian itu kemudian tidak menjadi baik, tidak baik. Nggak usah dicontoh. Yang dicontoh adalah orang yang berilmu kemudian mengamalkan ilmunya. Sedangkan yang tidak mengamalkan ilmunya, tentunya akan pura-pura enggak. Misalkan, mohon maaf. Ada yang hafal Quran. Dia hafal Quran. Sudah melanjutkan bisa hafal. Tapi kemudian perilakunya, loh, kok perilakunya kayak gitu ya? Katanya dia kan hafiz Quran. Kok malah seperti itu, menyimpang dan sebagainya. Yang salah kan bukan Qur'annya, tapi bagaimana orang itu tersebut bermuamalah dengan hukum yang ada di dalam Al-Qur'an. Nah, itu yang mau kita mau kita terapkan pada diri kita, ya. Wa alaihi salatu wassalamu, hadis yang ke-6. Nah, yang ke-6 kita sampai jam berapa, Mandirina? Karena agak mirip ya jamnya kita kan. Terserah Ustadz, tergantung Ustadz deh. Oh, terima kasih. Tapi jangan lupa minum dulu. Iya, mau. Nah, ini hadis yang ke-6 adalah Rasulullah SAW bersabda, afdalun nasil mu'minul alimu alladhi uhtija ilaihi nafa'a. Wa in istagna anhu agna nafsahu. Afdalun nasi. Manusia yang paling utama adalah al-mu'minul alim. Orang mukmin lagi berilmu. Itu manusia yang utama. Dia menjadi seorang mukminah, dan juga berilmu, paham dengan agama. Mungkin nggak ada orang mukmin yang tidak berilmu? Mungkin, kalau dari hadis ini mungkin. Dia cuman ikut-ikutan, beriman. Ayo salat. Nanti bacanya apa ketika salat? Nggak tahu. Cuman komat kamit, ruku, sujud, komat kamit gitu. Karena dia tidak tahu ilmunya. Apakah itu salah? Untuk orang yang baru masuk Islam itu boleh. Karena dia masih mu'alaf. Karena dia belum tahu. Apa itu salat, bagaimana gerakan salat, kemudian bacaannya salat. Kan mereka belum tahu. Baginya diperbolehkan, tapi yang sudah lama berislam tidak boleh dibiarkan, harus belajar. Dia harus belajar. Maka sebaik-baik manusia adalah mereka yang berilmu mereka yang beriman lagi berilmu. Yaitu orang ini alladzi inihtija uhtija ilaihi nafa. Kalau diperlukan dia itu bermanfaat. Misalkan seorang yang beriman, mohon maaf Bapak bisa bantu kami. Oh iya siap, insya Allah dibantu, bermanfaat. Karena dia mukmin. Mohon maaf boleh nggak tanya-tanya tentang hukum fikih? Bagaimana kemudian ketika saya puasa, kemudian terus saya makan di siang hari dalam keadaan lupa, nggak tahu, nggak ingat kalau itu puasa, batal tidak? Oh itu tidak batal.
Nah, karena dia berilmu gitu. Jadi ilmunya ketika diperlukan itu bermanfaat. Kalau kemudian terus misalkan tanya lagi, kalau misalkan kita makan kemudian terus lupa baca basmalah, itu basmalahnya kapan ya? Ketika ingatnya di tengah-tengah makan. Saat ingat itu atau kemudian nunggu selesai atau kemudian mengulangi makannya. Oh, udah dijelaskan karena dia berilmu. Ya ketika Bapak misalkan makan dan baru ingat belum bismillah, saat ingat itulah kemudian baca bismillah. Ya, bismillah awalahu wa akhirahu. Bismillah awal dan juga akhirnya. Inilah yang kemudian ditakuti oleh siapa? Ya mulai oleh musuh-musuh Muslim. Ya, al-mu'minul al-alim, orang mukmin lagi berilmu, apabila dia diperlukan bermanfaat. Wa in istagna anhu, kalau tidak diperlukan, agna nafsahu, dia mencukupkan dirinya sendiri. Kalau ada yang memerlukan bisa memberi manfaat, kalau tidak ada yang memerlukan, dia bisa mencukupi urusannya sendiri. Tetap bermanfaat. Nah, inilah kemudian kalau misalkan kita sudah menjadi bagian yang pertama al-mukmin, sekarang kita tambah lagi menjadi al-alimu. Kalau sudah menjadi orang yang berilmu, jangan dinikmati sendiri, kena berbagi dengan yang lain. Dia harus berbagi dengan yang lain, ya kan? Agar bermanfaat. Maka semakin banyak ilmu itu diajarkan pada orang lain, akan semakin tajam. Ibaratnya kalau pisau itu kemudian diasah, akan semakin tajam itu pisaunya. Nah, kalau ilmu kita tidak kita gunakan, nanti bisa berkarat, itu nanti bisa tumpul. Yang ada adalah, ya Allah, saya pernah mempelajari tapi lupa. Apa ya dulu kok? Masih ingat dikit di awalnya, gitu. Karena tidak diajarkan. Nah, kalau misalnya mengajarkan dari yang standar, yang kecil, selain akan menjadi satu kebermanfaatan. Ya. Kemudian hadis yang ke-7. Nah, di sini hadis yang ke-7. Wa qala alaihi salatu wassalamu, dan Rasulullah SAW bersabda, al-imanu uryanun. Islam suatu saat dia akan pada kondisi di mana dia tidak berpakaian. Islam itu. Al-imanu al-islamu uryan. Islam itu akan menjadi sesuatu, al-imanu, iman itu akan menjadi uryan, sesuatu yang tidak berpakaian. Walibasuhu at-taqwa. Dan pakaiannya itu takwa. Jadi iman itu tidak berpakaian, tapi dia pakaiannya berupa takwa. Wazinatuhu al-haya, dan perhiasannya adalah malu. Wasamratuhu al-ilmu, dan buahnya berupa ilmu. Nah, ini kan menggambarkan bentuk pohon ya. Kita lihat nomor 3, rawahu Ibnu Abi Syaibah fil musannif fi musannifihi min kalami Wahab bin Munabbih wa kadza Ibnu Asakir fi Tarikh Dimashq. Jadi yang disampaikan di sini itu ada riwayatnya. Walibasu taqwa, pakaian iman itu ada ketakwaan. Orang yang sudah beriman, ayo kasih pakaian keimanannya. Bagaimana? Jadi hamba yang bertaat. Jadilah hamba yang bertakwa, karena itu menjadi pakaian. Gitu. Wah, yang penting saya beriman, tidak beramal soleh. Nggak bisa. Iman itu bersanding dengan amal soleh. Maka wazinatuhu al-haya'u, perhiasannya adalah rasa malu. Wasamratuhu al-ilmu, buahnya itu berupa ilmu. Jadi iman kita itu harus berbuah. Buah ada ilmu. Orang yang beriman berdasarkan dari ilmu yang dia miliki akan kokoh keimanannya. Dia nggak mudah goyah. Dia nggak akan mudah goyah. Kenapa? Karena dia menjadi kokoh. Ya. Nah, berikutnya adalah yang ke-8. Oke, yang ke-8 ini adalah waqala alaihi salatu wassalamu. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam aqrabun nasi min darajatin nubuwati ahlul ilmi wal jihad. Manusia yang paling dekat derajatnya dengan kenabian adalah ahlul ilmi. Ahlul ilmi adalah orang yang berilmu, wal jihad, dan yang berjihad. Kenapa bisa orang berilmu kok kemudian dikatakan mendekati posisi kenabian? Derajatnya. Amma ahlul ilmi, adapun orang yang ahlul ilmi, yang punya pemahaman agama yang bagus, fadalun nasa ala ma ja'at bihir rusul.
Orang ini karena dia berilmu, maka dia akan mudah menunjukkan jalan kepada orang-orang yang bingung. Dengan apa? Menunjukkan jalan dengan apa yang telah Allah turunkan kepada nabinya. Karena dia berilmu. Wa amma ahlul jihad. Adapun orang yang ahli jihad yang ikut berperang. Kenapa menjadi dikatakan sebagai derajatnya dekat dengan derajat kenabian? Fajahadu bi asyafihim, karena mereka itu berjihad menggunakan pakaian, menggunakan pedang-pedang mereka alama ja'at bihi rusul, untuk mempertahankan apa yang datang kepada para rasul. Itulah posisi yang tinggi ya. Jadi orang yang berilmu pun orang berilmu pun kemudian derajatnya adalah tinggi. Ya, derajat adalah tinggi. Maka di sini mendekati derajat kenabian orang berilmu dan juga ahlul jihadi. Ahlul jihad itu bisa diartikan dengan orang yang berperang di medan pertempuran melawan musuh Islam, atau kemudian dia bisa berjihad karena di daerahnya tidak ada konflik, maka dia berjihad dengan teknikanya dalam mensyiarkan Islam pun itu juga akan diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini. Adapun orang yang kemudian berperang itu jihadnya dengan pedang-pedang mereka, mempertahankan atau mempertaruhkan nyawanya untuk membela apa yang diturunkan oleh Allah SWT kepada nabinya, Nabi Muhammad SAW. Nah, saya kira demikian mandi-mandi sampai hadis yang ke-8. Masih ada lagi? Masih ada ini, dan masih banyak. 8 ini kemudian kalau kita lihat itu bisa menjadi pelajaran penting bagi perbaikan. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Pada tanya jawab, aku lu lihat astagfirullah li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya nih hampir menitikan air mata nih mendengarkan satu persatu hadisnya. Gimana Mandeben? Saya lihat Mandeben tadi betul-betul menikmati di kursi. Mencatat. Saya juga mencatat. Aduh ya Allah. Subhanallah. Ya. Jadi ini kita sampai pada hadis yang ke-8. Jadi telah menggambarkan kepada kita. Ini gimana tuh, Nak? Keutamaan ilmu dan keutamaan orang berilmu itu didasarkan kepada sabda Rasulullah, ya. Jadi asli, ya, dari Nabi besar Muhammad SAW yang kemudian diuraikan kembali oleh para pewaris Nabi, ahli hadis kita yang telah disampaikan oleh Ustadz kita. Sekarang sudah sampai pada 8 hadis. Ya. Saya tidak akan mengulas, tapi kita buka kesempatan untuk para pendengar di radio Rumah Gadang Minangkabau dan juga di ruang Zoom ini untuk mengajukan pertanyaan. Kita masih ada sekitar 50 menit ya, Mandeben, atau 40 menit. Kasihan nanti Ustaz terlalu lama tidur. Tergantung Ustaz kita, insya Allah. Ya. Biasanya guru lebih bersemangat daripada muridnya, Mandeben. Kita bersemangat loh. Iya, betul. Karena Ustaz kita betul-betul mengamalkan isi kitab Ulumuddin itu. Jadi tidak hanya tetapi mengamalkan dan menyampaikannya kepada kita. Barakallahu fikum Ustaz. Ya, silakan Mande dan para Ambo pendengar. mau tuh bertanya. Ya, silakan. Mande Tati. Sangat seperti biasa, uraiannya sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Seperti biasa, uraiannya sangat. Kenalkan diri. Kenapa? Kenalkan diri siapa Oh, saya Tati Aprilia, berdomisili di Belanda. Pertanyaan saya Pak Ustadz, semua yang diterangkan sangat menarik dan memukau saya. Tapi saya barusan mengingat untuk diri saya sendiri adalah hadis yang kemukakan nomor 4 dan nomor 5 tentang ilmu. Tadi yang dikatakan orang berilmu itu akan dinaikkan derajatnya, ya. Apakah itu, kalau tidak salah ya yang ada di ingatan saya, apakah itu hanya untuk
orang-orang yang mengajarkan agama saja atau ilmu-ilmu yang baik yang bisa digunakan untuk kebaikan, Pak Ustadz? Ya, jazakallah khair, terima kasih. Tentunya ini pembahasan ini akan nanti bertambah. Bahkan nanti di bagian bawah, bagian bawah buku ini, itu Imam Ghazali menyebutkan apa yang dimaksud dengan ilmu di atas itu. Itu nanti disebutkan. Oh, Bahkan gitu. nanti betul akan menjawab pertanyaan. Lantas kalau cukup banyak ilmu apa dulu yang pertama kali harus kita pelajari? Ilmu kan banyak. Terus mana lagi? Maka Imam Ghazali menyebutkan ada 20 macam jawaban. Kalau kita tanya sama orang ahli fikih, dia mengatakan bahwa ilmu yang paling utama adalah ahli fikih yang paling pertama dipelajari. Kenapa? Karena dengan mempelajari fikih kita jadi tahu halal, haram, tata cara ibadah. Oke. Tetapi menurut pakar hadis, ulama hadis, bukan fikih. Ilmu yang pertama dipelajari adalah ilmu hadis. Karena dengan mengetahui hadis, kita tahu inilah yang disampaikan Nabi Muhammad. Ini yang diajarkan Nabi Muhammad melalui hadis. Nah, itu udah berbeda lagi. Tapi kalau misalkan tanya sama ahli tafsir, bukan hadis, tafsir Al-Quran. Karena Al-Quran adalah wahyu yang pertama wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad. Dia menjadi referensi dari hadis, di atasnya hadis. Jadi yang pertama kali dipelajari adalah ilmu tafsir Al-Quran. Gitu. Dan itu nanti dijelaskan sama Imam Ghazali sampai kurang lebih 20 pendapat. Allah, banyak. Nah, apakah semua ilmu yang kemudian yang menjadikan orang itu diangkat kemuliaannya, apakah karena ilmu agama atau ilmu yang lain? Gini, memang kemudian ulama tidak bermaksud mendikotomi ilmu itu sendiri. Wah, ini ilmu agama, ini non agama. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, firman Allah, dan aku tidak memberi ilmu kepada kalian kecuali illa qalila, sedikit. Lah, ilmu Allah yang diturunkan ke dunia ini, ke bumi, ke kita itu baru sedikit. Yang sedikit ini bisa membuat roket hipersonik. Yang ilmunya sedikit ini kemudian bisa mengantarkan manusia ke ruang angkasa, menjelajahi bulan, menjelajahi Mars. Ternyata yang ilmunya sedikit ini bisa membuat kapal selam dan lain sebagainya. Ternyata itu ada ilmunya Allah, baru sedikit yang diturunkan. Di sini kemudian ulama mengatakan, patut berpendapat bahwa ilmu yang bisa mengetahui halal haram itulah ilmu yang baik, gitu. Ilmu yang kemudian bisa mengetahui melaksanakan kewajiban dan meninggalkan larangan, itu adalah ilmu yang baik. Dan itu ada di dalam ilmu agama. Jadi yang pertama berpendapat, yang pertama harus dipelajari adalah ilmu agama. Dengan ilmu agama inilah kemudian menjadikan taat dalam beragama, melaksanakan kewajiban dan meninggalkan larangan, kemudian menjadikan pribadi itu menjadi lebih dekat kepada Allah. Nah, yang kedua, apakah ilmu non agama bisa mendekatkan diri kepada Allah? Bisa juga. Bisa juga. Orang kemudian mengamati antariksa, kemudian melihat, ya Allah, ternyata bumi itu ternyata satu-satunya tempat yang layak untuk dihuni oleh manusia. Aman untuk manusia. Aman untuk manusia. Dan manusia tidak aman kalau tinggal di tempat yang lain. Ternyata dengan ilmu astronomi yang dia miliki, ya Allah, maha besar Allah. Ternyata bisa mendekatkan diri pada Allah. Itu bisa terangkat derajatnya. Seperti misalkan seorang nelayan. Tiap hari pergi ke laut, ke sungai untuk menyelam. Melihat keindahan di dalam air, ya Allah, ternyata yang di luar air itu jauh lebih indah, gitu. Dia lebih indah. Ketika melihat di dalam air, mata ini kan kemudian memiliki keterbatasan pandangan, nggak bisa dibuka terus-menerus. Ternyata memiliki keterbatasan. Di luar ternyata bisa, di luar air kemudian bisa melihat tanpa alat pelindung. Ternyata dengan pekerjaan dia yang menyelam, dengan ilmu selam yang dimiliki, dia mengakui bahwa Allah Maha Agung, luar biasa ciptaannya, kemudian luar biasa nikmat yang anugerah yang Allah berikan. Sehingga dengan ilmu itu dia kemudian menjadi diangkat derajatnya oleh Allah. Jadi ilmu di sini adalah bisa bersifat umum, ilmu-ilmu yang kemudian dengan ilmu tersebut pemiliknya bisa mendekatkan diri kepada Allah, seperti salah satunya adalah Maurice Bucaille, ahli bedah dari Prancis yang kemudian memeriksa muminya Fir'aun. Diperiksa itu, diteliti.
Dia kan waktu itu non-muslim kan. Kemudian ternyata mendapatkan kandungan garam sangat tinggi di dalam jasadnya Fir'aun. Sehingga dia berpendapat bahwa Fir'aun ini tenggelam di dalam lautan. Nah, sebelum dia mengatakan bahwa Fir'aun itu tenggelam di dalam lautan, Al-Quran pada surah Yunus ayat 92 sudah menyebutkan hal itu. Ternyata ilmu yang dia miliki, ilmu bedah, ya tidak ada kaitannya dengan ilmu agama, itu bisa menjadi sebab dia mendapatkan petunjuk dari Allah. Dia mengangkat derajatnya. Masya Allah. Jadi ilmu, artinya ilmu yang kita miliki, misalkan yang paham tentang nuklir, ternyata kemudian ya Allah, nuklir itu sedemikian rumitnya, tapi Allah menciptakan tubuh kita dengan mudah. Padahal susunan tubuh, anatomi tubuh, darah, aliran darah itu sangat rumit. Ternyata Allah mudah menciptakan kita. Demikian misalkan ketika orang pakar nuklir melihat, dahsyatnya, besarnya ledakan yang ditimbulkan oleh nuklir, sampai dampaknya luar biasa parah. Kemudian berpikir, bagaimana dengan hari kiamat nantinya? Seperti apa kedahsyatannya? Kalau dihitung dengan nuklir, berapa banyak, berapa juta ton nuklir gitu ya. Jadi kemudian ternyata itu mengantarkan dia pada keimanan dan mempertebal keimanan dia kepada Allah SWT. Wabil khusus adalah hari akhir. Jadi ilmu secara umum adalah ilmu yang kemudian bisa menjadikan pemiliknya mengenal Allah lebih dekat. Kemudian yang kedua adalah ilmu agama yang secara spesifik, kemudian mengetahui halal, haram, wajib dan sunnah, kemudian perintah dan juga larangan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu, Luar biasa. Luar biasa. Jazakallah khair. Izin bertanya, Mande Rina. Baik, jadi penjelasan dari Ustadz memberikan gambaran kepada kita bahwa ilmu apapun ya dari bidang agama ini sepertinya semua penting. Jadi itu juga memberikan pelajaran pada kita bahwa kita harus banyak belajar supaya ilmu fikih, ilmu tasawuf, semuanya penting ya Ustadz. Ya. Baik, sebelum kita masuk kepada pertanyaan Manderina. Ya, Mandeneti raise hand. Sebentar, mungkin kita masuk dulu ke pertanyaan dari para pendengar radio. Ada satu pertanyaan dari pendengar radio kita. Saya pikir ini sebetulnya sudah terjawab juga oleh Ustadz kita dari penjelasan sebelum ini. Tetapi di sini lebih kepada begitu banyak guru-guru yang muncul sekarang nih Ustadz. Ada yang basic ilmunya itu tentang tasawuf, ada yang sufi, ada yang katanya ahlus sunnah wal jamaah, ada yang wahabi. Tetapi mereka tuh masing-masing saling membenarkan diri mereka atau kelompok mereka. Nah, bagaimana nih harus bersikap kalau seandainya bertemu dengan kenyataan seperti ini, begitu. Silakan. Terima kasih. Kita tahu produk kecap ya. Ada nggak yang benar? Kecap saya nomor 13 kan nggak ada ya. Kecapnya adalah nomor 1 gitu. Jadi kalau misalkan membenarkan ajarannya itu adalah hak mereka. Artinya dia boleh saja dia membenarkan ajarannya selama bersumber dari Al-Quran dan hadis atau sunnah. Jadi, tapi kalau misalkan bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah, maka kan tidak bisa dibenarkan. Kalau dia membenarkan dirinya, kelompoknya, itu hak mereka. Tapi tidak dibenarkan ketika mereka ini mengatakan orang-orang yang berada di luar kelompoknya, ada orang-orang yang tidak baik. Bagaimana mereka yang baik? Hanya mereka saja yang baik. Itu yang kemudian salah. Dia mengatakan kelompok kami yang baik. Kalian yang tidak termasuk dalam kelompok kami, semuanya tidak baik. Yang baik adalah kelompok kami. Kalau you mau jadi orang yang baik, masuk kelompok kami. Kan itu bertentangan kan? Baik dan tidaknya itu bukan ditentukan karena masuk dalam kelompoknya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika kalian itu cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Siapa? Ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Apakah kemudian Nabi kemudian menyerang orang-orang yang tidak sepaham dengan Nabi? Misalkan kemudian di dakwah Nabi di Makkah, itu kemudian Nabi tetap mengajak orang, ini loh yang baik, ini yang benar, silahkan masuk kepada kami. Kan kemudian tidak menghujat, wah kalian ini dihujat terus dijas dan sebagainya. Tidak, tetap dengan lemah lembut. Nah, ada pun kemudian ada perbedaan macam-macam aliran, aliran-aliran yang ada itu ada kemungkinan buah daripada metode dakwahnya. Metode dakwahnya itu yang kemudian dikembangkan, kemudian dilembagakan menjadi nama-nama yang tadi disampaikan. Tapi memang ada segmentasinya. Orang-orang yang kemudian suka beribadah, tirakatan, maka lebih mudah didekati dengan aliran sufi. Sufi orangnya tasawuf, amalannya, ilmunya di situ. Banyak berzikir. Kan kemudian di Indonesia ada majelis zikir, yang berzikir terus. Tapi kan di saat dia berzikir dengan aktivitasnya itu kan tidak mencela orang lain gitu. Tidak mengatakan lantas kemudian kalau yang tidak bergabung dalam majelis zikirnya kemudian menjadi orang yang buruk, kan tidak. Ini adalah cara kami dalam mendekatkan diri kepada Allah. Sama juga misalkan yang mendirikan kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian juga Wahabi dan sebagainya, patokannya bukan pada nama kelompoknya. Karena umat Nabi Muhammad itu akan terpecah menjadi 73 golongan. Mereka semua berada di neraka, kecuali satu. Siapakah mereka? Mereka yang berada di atas manhaj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ana wasahabi, apa yang kemudian sesuai dengan manhajnya Nabi dan juga para sahabat radhiyallahu anhum. Nah, manhajnya Nabi itu apa? Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Nah, itulah kemudian kalau misalkan apapun misalkan kegiatannya, misalkan nama kelompoknya kelompok A, tapi kemudian dalam prakteknya dia itu kemudian bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, ya nggak bisa dikatakan kelompok yang benar. Namanya boleh apa-apa, tapi kemudian acuannya adalah berpegangan pada Al-Quran dan Sunnah. Dari mana kita tahu bahwa ini berpegangan dengan Al-Quran dan Sunnah? Dari ilmu yang kita miliki, dari ilmu yang kita pelajari. Kalau kita belum memiliki cukup ilmu, maka fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang tahu kalau kalian itu tidak tahu. Jadi boleh tanya pada guru, ini bagaimana kelompok ini dan sebagainya. Lantas bagaimana kemudian kita mau belajar Islam lewat kelompok yang mana? Mulailah dari mempelajari Al-Quran, kemudian hadis yang beriringan. Ada majelis ilmu, datangi. Tulis, catat, dipahami, gak paham, tanyakan. Kemudian nanti belajar lagi, ditambah lagi. Ada baiknya memang kemudian harus memilih guru yang akan mendampingi dalam mempelajari ilmu agama. Kalau masa dulu ya, masa kekhalifahan, orang tua itu kemudian memilih guru untuk mengajarkan ilmu kepada anaknya di rumah. Yang sekarang kita kenal dengan homeschooling itu. Nah, kayak gitu. Jadi mereka mendatangkan guru gitu. Malah lebih sebelumnya lagi, anaknya dititipkan kepada gurunya. Jadi anak ini yang mendatangi ilmu, anak ini mendatangi gurunya, bukan guru dia datangin ke rumahnya. Ada juga metode seperti itu. Karena ilmu itu harus didatangi, bukan mendatangi. Nah, inilah kemudian mudah-mudahan bisa menjawab siapakah yang kemudian bisa dijadikan sebagai guru yang akan mengantarkan ke surga. Maka tadilah orang yang kemudian kalau dilihat dari misalkan sekarang ini kan bisa dilacak dari sisi latar belakang pendidikannya, kemudian aktivitasnya, keseriusannya dalam mempelajari ilmu agama, itu sekarang bisa dilacak dan berikhtiar menjadi guru yang tepat. Kalau misalkan kurang cocok, ganti dengan yang lain. Wah, ini guru saya mengajarkan ekstrim. Kalau nggak bisa ini harus kayak gini. Wah, ekstrim. Udah ganti yang lain. Wah, ini guru saya membolehkan semuanya, yang penting karena Allah. Masa mencuri kok karena Allah kemudian dikatakan halal? Kan ya tidak. Udah ganti gitu. Jadi memang belajar itu tidak usah sekali kemudian selesai. Padahal kita harus berpindah satu dan kemudian berpindah yang lain.
Ya, mudah-mudahan kemudian bisa menjawab. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Insya Allah pendengar kita sudah mendapatkan jawaban yang memuaskan bagaimana bersikap terhadap kelompok-kelompok yang saling membenarkan dirinya masing-masing ya. Kita persilakan para Neti Suharti. Ya, terima kasih Mandirina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Ustadz ya luar biasa ya pengajian kita pada malam ini. Ini ada yang kepikir ya masalah ilmu ini sebagai seorang pendidik kita ini kan mengajarkan ilmu kepada anak didik kita, tapi memang bidang ilmunya ilmu non apa ya alam ya, ilmu alam. Bagaimana menyikapi agar tidak terjebak ke ria nih Ustadz? Soalnya kan kadang-kadang kita merasa sebagai seorang guru nih ada rasa sedikit bangga, sedikit apalah itu dengan ilmu itu. Itu kan satu hal yang membawa kita nanti ke hal yang tidak baik. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini ada entah bagaimana mempatenkan sesuatu ilmu yang kita dapat gitu. Nah, itu yang menjadi persoalan juga nih, bertentangan dengan hati nurani, tapi itu sesuatu yang harus diapakan di tempat kita bertugas. Nah, bagaimana pula itu menyikapinya, Ustadz? Terima kasih Ustadz atas apanya. Ini kalau khair. Mempatenkan ilmu itu yang kedua, jadi hak paten ya. Iya. Iya. Semua ilmu itu kembali kepada Allah SWT. Ilmu kembali kepada Allah. Yang saya menjawab yang pertama dulu karena menjadi hal yang penting. Jamaah masih ingat apa yang menyebabkan iblis terlempar atau terusir dari surga? Apa yang menyebabkan iblis kemudian terlempar dari surga? Karena sifat sombong kan, sifat sombong atau disebut dengan al-kibru. Kibru adalah sombong. Al-kibru itu adalah batarul haq wa ghamtun nas. Batarul haq menolak kebenaran, wa ghamtun nas dan meremehkan pihak lain. Nah, iblis itu meremehkan Adam alaihissalam dalam ayat Al-Qur'an, khalaqtahu min tin wa khalaqtani min tin wa khalaqtahu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api, ya Allah, dan sedangkan engkau menciptakan dia itu dari tanah, ya. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min. Nah, jadi dia membanggakan diri. Aku ini kan dari api. Sedangkan Adam itu kan dari tanah. Api kan lebih unggul dari tanah, gitu. Nah, kesombongan ini ternyata kalau kita lihat dalam dunia sekarang ini, godaannya itulah yang besar. Godaan sombong itu besarnya nempel pada orang-orang yang berilmu. Ketika orang yang berilmu ini kemudian meremehkan yang lain. Anda kuliah di mana? Baru kuliah di situ sudah ngomong masalah agama. Nih saya nih lulusan dari ini. Mulai kan muncul. Loh, Anda kan baca hadis. Anda emangnya pakar hadis? Kok baca-baca hadis? Itu loh saya lulusan jurusan hadis. Muncul kan. Itu kan sifat sombong. Benih-benih iblis itu. Justru malah banyak menghinggapi orang-orang yang berilmu. Sehingga kalau kita melihat orang lain, wah, kayaknya saya lebih baik dari dia. Itu muncul itu. Benih-benih embrionya penyakit iblis itu menjadi. Ya, itu yang harus kita harus kita antisipasi dari diri kita. Jadi kemudian kita berusaha jangan meremehkan orang lain dan jangan kemudian menyombongkan diri atas orang lain. Peringatkan Allah, la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Janganlah suatu kaum ini merendahkan kaum yang lain. Boleh jadi kaum yang direndahkan itu lebih baik dari yang merendahkan. Kita tidak merendahkan orang lain. Boleh jadi orang yang kita anggap tidak bisa, tidak mampu, tidak becus dan sebagainya. Ternyata dia lebih baik, lebih pintar dan juga lebih baik daripada diri kita. Nah, inilah penyakit sombong yang harus kita jauhkan dari diri kita. Nah, yang kedua terkait dengan paten. Nah, itu paten. Mandetati sudah punya berapa hak paten? Kemarin Sudah 8, sudah 9 Ustaz. dari 9 buku
kemudian yang dipatenkan berapa nih? 6 mungkin juga 9 juga. Nah, yang kita patenkan bukan ilmu ya. Ini bukan ilmunya, tapi packagingnya itu yang kita patenkan gitu. Yang kita memang Iya. yang kita patenkan adalah packagingnya, bukan substansi. Ilmunya itu enggak juga sih, sebenarnya enggak juga. Karena kan ilmunya sudah ada di sana, di sini kita rangkum, kemudian kita bungkus, packaging, kemudian terus kita patenkan. Tapi kemudian kalau yang lain juga bisa mengambil sana-sana sini, kemudian packagingnya berbeda, itu juga bisa juga. Jadi dalam artian di sini adalah hak paten atau hak kekayaan intelektual itu dalam rangka untuk menjaga bertanggung jawab. Siapa yang nanti bertanggung jawab kalau ada sesuatu yang terjadi dengan ilmu tersebut gitu ya, dengan penemuan tersebut. Itu kemudian bisa ditelusuri. Oh, karena ini dipatenkan oleh si A, maka ya dia akan menjawab kenapa kalau ada yang sesuatu yang salah, malpraktek dan sebagainya, nanti dia akan bertanggung jawab gitu. Nah, itu kemudian cara pandang saya melihat tentang hak paten itu, bukan sesuatu yang bisa dibanggakan. Kita tidak mengakui itu adalah ilmu kita atau penemuan kita, tetapi kita yang mengemas itu kemasan versi kita yang kalau ada apa-apa, maka kitalah yang orang pertama harus bertanggung jawab dan menjelaskan kepada masyarakat, karena itu dari yang kita kemas gitu. Allah a'lam bishawab. Ustaz, Makasih, ini Ustaz. yang bertanya di belakang layar nih. Jadi paten itu boleh nggak ada Ustaz katanya? Apa dulu yang dipatenkan? Kalau misalkan istri dipatenkan harus. Nah, itu kan suami dipatenkan harus dalam bentuk buku nikah, itu dipatenkan. Tapi kalau ilmu kayak kita tidak, ilmu itu bukan milik kita gitu. Sebenarnya yang kita patenkan bukan ilmunya, tapi desainnya, apa tadi yang bahasa kita packagingnya, kemasannya itu yang kemudian kita patenkan. Tapi isinya kan bukan milik kita, karena kita tidak bisa mengadakan sesuatu yang semula tidak ada. Yang kita lakukan sekarang adalah merangkum sesuatu yang ada di kayak main puzzle gitu ya. Desain jadi seperti ini, rubah lagi jadi seperti ini. Bahannya ya itu saja, ilmunya ya itu. Tapi kemudian terus karena kemasannya berbeda, jadinya kemudian berbeda. Allah a'lam bishawab. Tapi sedikit Mandarina. Ya, silakan Mandarin. Di sini ada nggak tersembunyi perasaan stingy karena ini sudah sayang kerja ini, kamu nggak boleh ngambil gitu aja. Nah, tapi memang ada peraturannya. Oh, ini kamu harus bayar. Jadi sepertinya kita itu pelit berbagi, tidak bebas, Ustaz. Maka sedekah yang bagus adalah sedekah ilmu, sedekah buku. Kalau misalkan kita membuat satu paten, silahkan pakai. Maka kemarin saya di-invite ke dalam satu grup. Ada satu grup, kemudian di dalam grup itu ada link-link buku. Saya coba buka, ada kategori folder bahasa Arab. Saya buka, klik. Ada 2 buku saya di situ dalam bentuk PDF. Dan saya tidak pernah mengasih ke dia. Tapi sudah ada di situ, PDF buku saya ada. Ya, saya bilang alhamdulillah, karena juga itu boleh diakses gitu, boleh diakses. Kalau mau beli yang cetaknya boleh, kalau mau versi e-booknya juga itu juga free juga. Jadi kan menjadi jariah kan terus. Boleh jadi kitab Ihya Ulumuddin ini menjadi jariahnya Imam Ghazali. Nah, karena kita kemudian dengan mudah mendapatkan, kita mengajarkan sana. Kemudian Imam Ghazali tidak minta royalti. Royalti mana royaltinya? Nah, itulah kan. Misalkan kalau kita bisa menemukan satu bentuk paten, ya cepatnya buku ini juga dipatenkan, bukunya Imam Ghazali. Jadi kalau kita, dari mana ini bukunya? Dari kitab Ihya Ulumuddin. Punya siapa? Punya Imam Ghazali. Itu bentuk paten juga. Dipaten untuk bertanggungjawaban. Yang kalau terjadi sesuatu di kemudian hari, kemudian ada yang bertanggung jawab untuk menjawab kegelisahan masyarakat tentang apa yang ada dalam buku tersebut. Terima kasih banyak Ustaz. Kami menunggu yang lain, kita masih ada waktu beberapa menit lagi. Ya, tergantung Ustaz nih, kata Mandebenis. Lagi masih Ustaz kita masih bersedia bersama kita, ya. Selagi masih ada pertanyaan, insya Allah akan dijawab Ustaz. Ini ada pertanyaan satu lagi nih dari pendengar kita, Ustaz.
Nah, bagaimana nih menurut Islam? Nyanyi pujian-pujian sebelum sholat. Karena kan ada sebelum sholat itu kita diingatkan bahwa waktu sholat akan masuk, ya, salawat Nabi ya, apa namanya? Nah, apakah benar atau salah? Karena nyanyi di tempat ibadah bukan ritual dalam agama Islam. Mana nih? Iya. Kemudian yang nyanyinya ini perlu masih bisa diperjelas. Kalau misalkan lagunya adalah lagu-lagu yang yang sekarang ini yang lagi viral itu lagu-lagu pop, dangdut tentunya tidak boleh kan kalau itu dilaksanakan di masjid sebagai bentuk adab kita terhadap tempat yang kemudian disucikan dipakai untuk beribadah kepada Allah. Jadi itu menandakan keberadaban kita. Tapi kalau misalkan yang dilakukan adalah salawat, misalkan salatnya itu bahkan tidak ada masjid yang kemudian menunggu waktu iqamah dari adzan ke iqamah, kemudian dibacakan Asmaul Husna. Sehingga yang lain juga akan mendengar Asmaul Husna, kita lihat. Itu semua kemudian seperti bacaan Asmaul Husna atau salawat atau membaca sifat Allah wujud, kidam, baqa, itu mukhalafatul lil hawadisi atau yang lainnya, karena setiap masjid juga memiliki pujian yang berbeda. Nah, pujian ini kemudian kan ketika kembali kepada mengingatkan pada bentuk menyadarkan orang dalam bentuk sholawat, Asmaul Husna, dan dia bukan termasuk dari rentetan ibadah sholat di luar itu. Hanya untuk mengisi waktu kosongan. Kalau misalkan kita cari, boleh tidak, hukumnya bagaimana? Nah, kita harus cari satu adalah, ada nggak larangannya? Yang melarang itu ada nggak? Tentunya kan kemudian memang dalam masa Rasul itu yang tidak ada. Dan kemudian kita sampaikan, tidak semua yang tidak ditemui pada masa Rasul kemudian tidak boleh dilakukan. Tidak semua. Tidak semua yang tidak ada pada masa Rasul lantas tidak boleh kita lakukan. Tidak semua, tapi harus kita memilih. Bahkan yang semua yang dilakukan pada masa Rasul sedangkan Rasul tidak melakukannya, itu pun bukan berarti kemudian terlarang. Kalau misalkan Rasul tidak melakukan, bukan berarti kan itu menjadi terlarang. Misalkan ada sahabat yang kemudian wafat, meninggal. Dia masih punya tanggungan hutang. Rasul tidak mau mensolati, tapi mempersilahkan sahabat. Sahabat, kalau kalian mau mensolati, silahkan. Kalau saya tidak mensolatkan. Artinya kan Rasul tidak mensolati, tapi mempersilahkan. Mempersilahkan. Jadi silahkan sholat. Kenapa? Karena dia punya hutang dan belum ada yang menanggungnya. Maka ada sahabat kemudian, saya menanggungnya Rasul. Maka Rasul bersedia untuk ikut mensolati. Itu sama. Yang kemudian kedua, misalkan seperti Panglima Perang Khalid bin Walid. Itu kan orang lapangan. Orang lapangan ini ketika satu waktu pernah makan dop padang pasir atau kadal ya, kadal padang pasir. Rasul ditawarin, nggak mau. Tapi Rasul tidak melarang Khalid bin Walid untuk memakan gitu. Nah, sama kemudian dengan salawat, puji-pujian. Kalau yang misalkan disampaikan nyanyian adalah nyanyian yang jingrak-jingrak, kemudian pop, kemudian Metallica, Linkin Park, kemudian Scorpion, nah itu tentunya nggak boleh. Nah, itu tidak boleh. Tapi kalau misalkan yang dibaca adalah pujian untuk mengingatkan jamaahnya dengan pujian kalimat thayyibat, kala istighfar atau selawat yang lainnya, tentunya juga tidak ada larangan selama disampaikan dengan baik dan santun sambil menunggu waktu iqamat. Yang mau berdoa di antara sela-sela waktu adzan dan iqamat dipersilahkan. Silahkan kalau mau yang berdoa, silahkan berdoa. Yang membaca Quran, silahkan baca Al-Quran. Jadi kemudian yang mau ngisi selawat, silahkan ngisi selawat dengan suara yang baik. Karena yang dibaca adalah selawat, tentunya suaranya diperbagus. Tidak dibuat dijelek-jelekin, ya kan tidak. Nah itu, Allah alam bisawab. Mandarina, ada pertanyaan sedikit Mandarina. Nah, silakan supaya jangan buang waktu. Oke, ini Ustadz, saya dapat pertama itu ini dalam pikiran saya. Bagaimana tentang jihad gitu Ustadz ya? Kalau kita yang awam ini, kami yang awam ini, jihad itu orang perang aja misalnya. Tetapi kan dulu pernah dipelajari juga, jihad itu misalnya kita dalam
belajar saat sekarang ini, berarti itu juga suatu jihad gitu. Kemudian apakah benar apa enggak gitu ya? Kemudian orang yang berjihad itu kan kalau dia meninggal itu ya sebagai seorang syah ya, orang yang berjihad lagi itu ya, syuhadah ya. Kemudian katanya juga kalau kita yang sedang belajar ini berarti kita juga dalam berjihad, itu juga kalau meninggal dalam sebagai seorang syuhada. Berjihad itu bukan saja misalnya belajar, bukan saja dengan formal berjihad dalam university itu belajar dengan kelas ini gitu. Tetapi kita yang orang yang belajar sendiri misalnya, itu juga mungkin berjihad. Nah, bagaimana itu Ustadz, jihad golongan-golongan tingkatan jihad ini itu bagaimana? Apakah kita kalau meninggal orang yang awam yang sedang belajar sendiri ini juga terbilang sebagai syuhada? Dari kata jihad sendiri itu memberi makna kesungguh-sungguhan. Maka kemudian melahirkan kata mujahadah, bersungguh-sungguh. Dalam apa? Ya dalam hal kebaikan. Kemudian orang yang berjihad adalah orang yang bersungguh-sungguh dalam kebaikan. Nah, ketika sudah menjadi istilah pada masa lalu, maka jihad identik dengan sungguh-sungguh dalam memperjuangkan Islam. Bagaimana kemudian juga dengan berperang ketika ada musuh yang menyerang umat Islam, maka umat Islam mengangkat senjata melawan musuh tersebut. Itu kategori sebagai jihad. Sekalipun jihad itu adalah perbuatan yang mulia, tapi dia tidak mengalahkan berbaktinya anak terhadap orang tua. Seorang pemuda yang kemudian sahabat pemuda ini ingin berperang. Kan luhur ya, niat luhur mau berperang sama Rasul. Rasul, saya mau berperang Rasul. Sama semuda Rasul. Oke. Kamu mau berperang? Ya Rasul. Islam harus ditegakkan gitu semangat. Rasul bertanya, masih punya ibu nggak? Masih orang tua, masih ada orang tua? Belum. Tidak. Ada tinggal ibu gitu. Pulang kamu. Temui ibumu, berbakti pada ibumu. Tapi rasa ingin berperang bersama engkau Rasul. Temui ibumu, berbaktilah. Karena jihadmu itu ada pada birrul walidain. Jihadmu itu adalah menghormati ibumu. Nah, Rasul kan termasuk orang yang paham dengan kondisi sahabat. Maka Rasul memerintahkan bukan diizinkan berperang bersama dengan Rasul, melainkan adalah hormati, layanilah ibumu. Itu adalah jihadmu. Kan gitu. Jadi memang dari sini kemudian jihad tidak selalu mengangkat senjata. Berbakti pada orang tua bagi sang anak itu adalah jihad. Bagi kita seorang misalkan mahasiswa, kita adalah seorang santri, pelajar, menuntut ilmu itu bagian daripada jihad. Bagaimana bagi kita sebagai seorang guru, dosen, mengajarkan ilmu kepada muridnya dengan hati-hati, dengan penuh kesabaran, didoakan ini, itu bagian daripada jihad pada bidangnya kita masing-masing. Bagaimana kemudian seorang istri melayani suaminya dengan baik, keikhlasan, itu adalah jihadnya juga gitu. Jadi kemudian kita tidak berfokus bahwa kalau jihad itu harus mengangkat senjata. Tidak, ternyata seperti yang disampaikan Unibin tadi, sesuai dengan tupoksi kita ya, tugas pokok fungsi kita, itulah kemudian bisa menjadi ranah jihad. Orang yang bertani itu bisa menjadi pertaniannya, itu bisa menjadi medan jihadnya. Dia menanam, mengolah padi, biar nanti padi bisa dipanen dengan baik, dimakan oleh santri, dimakan oleh guru, sehingga kemudian semangat untuk belajar dan mengajarkan, itu bagian daripada ladang jihadnya. Terus kalau meninggal, Ustaz, apakah berhak sebagai syuhada? Untuk status syuhada itu memang status syuhada. Nanti kembalinya adalah kepada ini. Itu yang menentukan adalah Allah SWT. Kan kita hanya bisa melihat bagian luarnya saja, tapi niatnya apa gitu. Yang itulah kemudian kalau itu statusnya itu datang dari Allah, maka menjadi kepastian. Kenapa? Karena seperti yang dikatakan oleh manusia, wah dia syahid, dia syahid. Kan manusia tidak tahu bagaimana niat hatinya. Ya kan artinya tidak. Misalkan 3 orang. Ya, salah satu mereka itu adalah dia yang meninggal di medan pertempuran. Wah, medan pertempuran, wah. Ternyata dilempar oleh Allah ke neraka.
Kenapa? Karena niatnya dia berperang bukan karena Allah, melainkan agar disebut sebagai pahlawan, namanya nanti diabadikan menjadi seorang pemberani. Oh, ternyata terlihat oleh kasat mata dia meninggal di medan pertempuran. Tapi bagi Allah dilihat pada niatnya apa. Nah, kembali kepada niat, innamal a'malu binniyatnya. Semoga kemudian kalau kita lihat dalam hadis-hadis bahwa orang yang kemudian belajar meninggal, kemudian di saat dia sedang menuntut ilmu, maka juga dikategorikan dalam keadaan yang syahid gitu. Belajar kemudian terus tertidur, nggak bangun-bangun, ternyata dia kecapean. Bukan meninggal, tapi dia kecapean. Karena tidurnya kebablasan. Saking capeknya. Tadi saya ketemu sama jamaah, Ustaz, saya mulai sejak jam 3 sampai sekarang belum tidur. Pantesan ini mukanya kelihatan lemas. Udah tidur dulu ya. Nah, gitu. Ya gitu, Uniben, untuk status yang syuhada, maka Allah lah nanti yang akan memberikan status itu. Tergantung pada niatnya masing-masing. Semoga niat kita adalah niat yang terbaik, niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam aktivitas dan juga dalam kebaikan yang kita lakukan. Insya Allah. Jazakallah khair, Ustaz. Jadi ini tergantung kepada niat ya, Ustaz. Jadi innama a'malu binniyat ya. Jadi apapun ilmunya, kalau diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah dari Allah ya. Apapun profesi kita. Apakah masih ada pertanyaan, Mandi dan para pendengar radio kita? Di chat ini tidak ada lagi pertanyaan dari para pendengar radio. Bagaimana dari mana Mandi dan yang hadir saat ini? Sepertinya nggak ada. Tidak, ya. Ini juga sudah larut malam juga. Mana Ustadz? Ya Allah. Saya yakin Ustadz masih mau mendengarkan pertanyaan-pertanyaan dari kita. Tapi sampai saat sekarang ini karena sudah malam, barangkali kita batasi sampai di sini dulu. Saya tidak berani menyimpulkan, tetapi kalau boleh secara ringkas disampaikan dari 8 hadis yang telah Ustadz sampaikan tadi kepada kita. Beberapa yang inti diantaranya itu adalah kalau kita ingin menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan. Kalau kita ingin dan kalau kita sudah memiliki ilmu, maka kita dianjurkan untuk mengamalkannya. Di samping mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, kita juga dianjurkan untuk menyampaikannya atau mengajarkan kepada orang lain. Kemudian orang-orang yang berilmu, terutama orang-orang berilmu agama, itu adalah disebut dengan orang alim, ulama. Nah, ulama itu dimuliakan oleh Allah, sebagaimana juga disampaikan oleh Rasulullah, bahwa orang-orang yang memiliki ilmu itu ditinggikan derajatnya oleh Allah. Kemudian ulama tidaklah sama dengan ilmuwan, ya. Karena ulama adalah orang yang berilmu dalam bidang agama, yaitu agama Islam. Dan ulama juga tidaklah bersama dengan cendekiawan atau pemikir Islam kepentingan umat. Kemudian yang itu bahwa ulama itu memiliki keistimewaan sehingga orang-orang yang munafik itu tidak memiliki keistimewaan itu. Jadi ada 2 hal yang tidak dimiliki oleh orang munafik, yaitu perilaku yang baik, kemudian pemahaman agama. Betapa malangnya orang munafik yang perilaku tidak punya, pemahaman terhadap agama pun dia juga tidak punya. Nah, kemudian ulama juga memiliki sifat yang mulia, yaitu kalau tidak merendahkan orang lain dan tidak memandang remeh kepada orang yang tidak berilmu. Karena kepada Ustaz tadi bahwa ilmu yang kita miliki itu sebetulnya diberikan kepada Allah oleh Allah kepada kita sangat-sangat sedikit. Jadi tidak
ada hak kita untuk sombong, karena sombong itu adalah sifatnya setan. Jadi setan diusir dari surga oleh Allah. Barangkali itu ya kesimpulan kita, mudah-mudahan tidak salah ya Ustaz. Jadi jazakallahu khair Pak Ustaz atas ilmu yang disampaikan. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang diridai Allah dan dimudahkan oleh Allah dalam menuntut ilmu, termasuk menuntut ilmu pada malam hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi bulan depan ya Ustaz. Insya Allah, insya Allah. Depan itu sekali sebulan itu lama sekali rasanya menunggu Ustaz. Kapan di mana dan tamat bukunya bagi kita nih kalau sekali sebulan? Allah. Jadi istiqomah. Ya, tapi saya pikir semua itu sepakat ya, juga dengan pendengar radio kita bahwa mengaji dengan Ustaz itu sungguh sangat menyenangkan, menyejukkan, karena Ustaz telah menyampaikan dengan lembut ilmu agama yang sebetulnya berat untuk dipahami, untuk dilaksanakan. Tapi Ustaz telah menyampaikan dengan penuh hikmah dan insya Allah menjadi amal kebaikan bagi Ustaz. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz, selalu sehat, selalu dalam ketaatan dan selalu dalam kesehatan sehingga selalu dapat berbagi ilmu. Amin. Pada kita dan pada semua. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita tutup, kita mintakan kepada Mandeben untuk memberikan sedikit kata penutup ya, atau closing speech ya, untuk malam ini. Silakan Mandeben. Terima kasih Mandarina. Just sedikit closing statement dari kita atas nama 3M ya. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah dapat seorang guru, seorang mu'alim, mu'alim jamak ya, seorang alim, Ustadz kita, Ustadz Taufiq Nurdianto. Ini adalah suatu anugerah yang besar terhadap kita dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita seperti Mandarina bilang tadi, kita berdoa untuk berterima kasih dan berdoa untuk Ustadz Taufiq. Semoga ilmu beliau bertambah karena ilmu beliau belajar, mengajarkan, dan memanfaatkan segalanya. Begitu sebagai seorang alim dan ulama sudah beliau lakukan. Jadi semoga beliau lebih ditambah lagi ilmu beliau seperti doa yang beliau bilangkan tadi. Semoga juga semua kita itu juga dapat turunan dari beliau. Semoga kita itu orang yang mukmin dan berilmu. Kita memang Muslim, tetapi belum tahu kita mukmin. Bagaimana seorang orang yang mukmin? Seperti yang dikatakan di dalam surat Al-Mu'minin ayat pertama sampai 10 itu, sebaiknya kita menghafal juga. Jadi bagaimana seorang mukmin? Semoga kita jadi seorang mukmin dan berilmu. Jadi insya Allah semua kita mendengar, belajar, mengulangi, mengajarkan juga seperti yang beliau katakan tadi, insya Allah. Barangkali kalau kita sudah begitu, itu sudah paket yang itu sudah paten itu sudah satu package yang komplit begitu insya Allah. Dengan niat kita, lagi-lagi segalanya tergantung niat, right? Jadi dengan niat lillahi ta'ala, insya Allah. Mari kita luruskan niat kita. Segala yang kita lakukan ini adalah lillahi ta'ala, demi Allah. Ya begitu kira-kira insya Allah. Jadi dengan ini terima kasih banyak Ustadz. Kami memohon maaf atas segala yang tak berkenan dari kami. Semoga Allah melanjutkan pelajaran kita ini insya Allah. Maaf banyak. Maaf lahir batin dari kami. Pak Ustadz yang kami muliakan, yang kami hormati. Dengan demikian berakhir pengajian kita, pelajaran kita tentang kitab Ihya Ulumuddin ini pada malam hari ini. Insyaallah dapat kita lanjutkan kembali. Demikianlah acara kita pada malam ini, mandi-mandi dan para pendengar Radio Rumah Gadang Minangkabau. Semoga Allah selalu membuat kita
ingin menambah ilmu kita, meskipun kita udah mandi-mandi udah punya cucu. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita dan membuat kita paham dengan ilmu yang kita pelajari, dan diberikan juga oleh Allah kekuatan untuk melaksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada Ustadz mewakili Mandeminang Mancanegara, dan juga terima kasih atas kehadiran para pendengar dan mandi-mandi semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Marilah kita sudahi dengan mungkin kita menyampaikan sedikit doa penutup untuk kita semua. Kalau berkenan, silakan. Mari kita mengangkat tangan kita dimanapun kita berada seperti sekarang ini. Kita mulai dengan beristighfar dan bertobat. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana sunna 'ala qaumidz zalimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala ya dzal jalali wal ikram. Allahumma fir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana saghara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Ustaz. Semoga Allah mengijabah doa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, salam untuk menutup acara ini secara resmi. Setelah ini silakan kalau masih ingin berbincang. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.